Saudara-saudari yang di online, selamat pagi. Hari ini kita merenungkan kitab Hagai pasal yang kedua. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Kemarin Pastor Joshua menerangkan di pasal pertama, dalam kesulitan kita harus mengutamakan rumah Tuhan. Dan pasal yang kedua saya memberikan tema, haruslah kuat hati dan haruslah kudus, Tuhan menyertaimu sebab Tuhan memilihmu. Dan di struktur pasal ini sangat jelas di dalam 3 pasal dalam penubuatan, ayat 1 sampai dengan 9, Alkitab sampai ayat 10. Itu subtema yang pertama. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, hari itu adalah hari yang khusus karena bulan ke-7 tanggal 1 adalah hari raya Yahudi, yaitu hari raya trompet. Dan di sini sudah sampai di hari raya Pondok Daun yang terakhir. Seharusnya pada hari raya Pondok Daun hari yang terakhir adalah hari yang sangat semarak sekali. Karena di hari raya Pondok Daun adalah hari raya penuaian. Tetapi dalam keadaan begini, tidaklah seperti hasil hari raya penuaian, karena dikatakan di pasal sebelumnya, apa yang kamu tanam, yang kamu hasilkan akan saya hembuskan. Kemudian di sini Hagar memberi semangat mereka untuk mendirikan bait suci. Sesungguhnya mereka kembali dari pembuangan, mereka sudah memulai dasar dari pembangunan rumah Tuhan. Tetapi pembangunan ini ada halangan, kemudian berhenti. Kemudian di situ menunggu, dan saatnya mereka untuk kembali membangun. Dan kemudian di pasal sebelumnya yang terakhir, Tuhan berkata, Tuhan berfirman, aku akan menyertaimu. Dan mulai bekerja, kemudian sampai pada sebelumnya di pasal sebelumnya Tuhan berfirman pada bulan 6 tanggal 1. Kemudian di tanggal hari yang ke-24 bulan ke-6, kemudian sampai tiba pada hari raya Pondok Daun di bulan yang ke-7 tanggal 21. Kemudian orang-orang yang kembali dari pembuangan, mereka mau mendirikan bait suci, tetapi waktu mendirikan ada perubahan. Pertama, karena hasil bumi tidaklah baik, kemudian mereka baru kembali dari pembuangan dan keadaan juga tidaklah baik karena hasil buminya juga tidaklah memuaskan. Dan di sini ada latar belakang sejarah. Tuhan di situ Tuhan berfirman dengan perantaraan Nabi Hagar kepada Jerubabel, Yosua, dan juga sisa sebagian dari bangsa itu. Dikatakan di ayat ketiga, dikatakan, katakanlah kepada Jerubabel, Sealtiel bupati Yehuda, dan Yosua bin Yozadak imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dengan kemegahannya semula? Ini dari pembuangan, kembali dari pembuangan.
di tahun 560 sebelum Masehi mereka di pembuangan, dan lewat 50 tahun mereka kembali dari pembuangan, kemudian lewat dari 16 tahun sampai sekarang, boleh dikatakan masih adakah di antara kamu melihat bait suci sebelum 560 tahun 66 tahun sebelum di pembuangan? Seandainya 20 tahun di pembuangan, sekarang umurnya 86 tahun. Dia berkata kepada para tua-tua masa itu, siapakah di antara kamu yang melihat kemegahan bait suci yang semulanya itu? Tidakkah kamu merasa keadaan yang sekarang dibandingkan sekarang tidak ada artinya? Bait itu dengan kekuatan Daud untuk mengumpulkan bahan-bahannya dan Salomo yang mendirikannya, satu yang sangat megah. Dan sekarang kita adalah umat Israel. Bagaimana keadaan kita sekarang tidak baik? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus rela untuk membangunkan kembali rumah Tuhan, tetapi dibandingkan dengan masa yang lalu itu tidak ada artinya. Aku rela untuk kembali dari pembuangan. Aku merindukan negaraku. Aku rela kembali dari Babel. Dengan perjalanan aku kembali, aku mengalami hari-hari yang menderita. Aku ada harapan dengan Tuhan. Dan saatnya aku mendirikan rumah Tuhan. Oke. Kita bersama bangkit untuk membangkitkan rumah Tuhan. Tetapi kayaknya tangan lemah. Sepertinya Tuhan tidak memberkati aku. Kalau dibandingkan dengan masa lalu, tidak ada artinya. Jadi tangan lemes. Untuk apa? Untuk merayakan pondok daun. Untuk apa? Untuk mendirikan bait suci. Kalau dibandingkan dengan kemegahan masa lalu, itu tidak bisa dibandingkan. Tetapi di saat ini Tuhan berfirman kepada mereka, dikatakan di ayat keempat, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Jerubabel. Dan Yosua, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Yaitu kamu harus kuat hati. Kamu harus berani. Di sini dikatakan kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu dan kuatkanlah hatimu. Inilah subtema pertama. Dan di sini dijelaskan dengan jelas, yaitu satu kata perintah. Baik pemimpin maupun Jerubabel atau pemimpin imam atau sisa dari segala negeri, mereka sangatlah lemah. Jadi Tuhan pun melihat. Jadi Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu. Kalian haruslah kuat hati karena aku menyertai kamu. Bukan karena apa yang bisa kamu kerjakan. Kalau kamu melihat keadaanmu sendiri, aku tidak sanggup melakukannya. Kalau aku dalam kemiskinan, aku menderita, apa yang aku bisa kerjakan untuk membangun bait suci? Tetapi Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu. 611. Saudara-saudari, 611, kuatkanlah hatimu. Walau kita melihat keadaan sangatlah sulit seperti di Hong Kong sekarang, mengapa begitu susah sekarang? Berpikir kapan akan di tes swab? Bukannya kita harus ada tes COVID, tapi seperti sekarang tidak usah. Sepertinya ada keraguan. Boleh dikatakan
seluruh rakyat untuk adakan tes konflik akan diperpanjang pada bulan 4, diundur sampai bulan 4 akan berlaku. Banyak sekali berita-berita yang diedarkan. Kamu tidak tahu hari-hari bagaimana kamu lewat. Banyak sesuatu yang telah kacau. Kita harus kuat hati karena Tuhan menyertai kita. Kita sesungguhnya melihat banyak sekali masalah. Tuhan menyertai kita, bukan karena apa yang bisa kita lakukan, tetapi Tuhan melakukan demikian terhadap kita. Kita tahu keadaan tidak baik di tahun 2022, tahun yang tidak mudah, tetapi di awal awal tahun Tuhan lewat Pastor Joshua telah memberitahukan kepada kita adalah tahun keselamatan Tuhan. Bukan tahun para spesialis yang konflik ini, vaksin ini sebagai penyelamat, tetapi Tuhan terlebih dahulu telah berfirman, Dia menyelamatkan. Jadi Tuhan menyertai kita. Jadi di kitab Hagai di sini juga mengatakan untuk membangun rumah Tuhan itu juga adalah perintah Tuhan. Tetapi para rakyat ini tidak sanggup, tidak punya modal, itu bukanlah masalah, dan hasil bumi tidak menghasilkan itu bukannya masalah, sebab Tuhan berkata, akulah yang menyertaimu. Jadi haruslah kuat hatimu, dan kuat hatimu ya dengan arti kamu harus pegang dengan erat, harus tetap di atas dan tetap berada dalam penyertaan Tuhan. Kamu akan dikuatkan. Di ayat ke-6 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Dikatakan di ayat ke-6, sebab rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Di ayat ke-5, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu, janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan alam semesta alam, sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Dan lewat firman ini dikatakan dalam 4 tahun yang akan datang lagi akan segala kepunyaan bangsa-bangsa akan mengalir kepadamu, seperti dikatakan di kitab Esra. Tuhan bukan hanya sekarang Tuhan ingin membangun rumah Tuhan, tetapi sudah dikatakan sebelumnya. Demikian di zaman Yesus, Raja Herodes 46 tahun mendirikan bait suci. Dan juga ini di perjanjian lama lewat Raja Salomo. Jadi kehendak Tuhan tidaklah berubah. Segala harta kepunyaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sehingga barang-barang yang indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, sebab aku memenuhi rumah ini dengan kemegahan dan firman Tuhan semesta alam. Dan di sini juga dikatakan Tuhan Yesus di akhir zaman akan dinampakkan, sebab Dia adalah Tuhan segala Tuhan, Allah Raja segala raja. Dikatakan di rumah ini kemegahannya kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Tuhan ingin mendirikan rumahnya, Dia akan menyediakan bahan-bahannya. Bukan aku yang mengerjakan, tetapi Tuhan sendiri. Jadi aku sendiri yang merespon, jadi Tuhan yang akan menyelesaikan.
Dan juga di sini pada saat Tuhan memerintah kita dalam sukacita Tuhan, kita harus tenang. Kita jangan melihat keadaan, sebab ini adalah Tuhan yang ingin mengerjakan. Jadi kita haruslah kuat hati. Demikian di ayat ke-10, berarti kita dari 11, itu adalah nubuat, ada firman Tuhan yang kedua. Di pasal sebelumnya di bulan 6 tanggal 24, Tuhan berkata, "Aku akan menyertaimu." Dan ayat pertama di pasal kedua ini di bulan 7 tanggal 1, dan sangat cepat di sini. Kemudian sekarang sampai bulan ke-9 tanggal 24, yaitu rakyat mendirikan rumah Tuhan sekitar 3 bulan telah lewat hari raya Pondok Daun, dan pada masa itu masa yang menderita seperti telah lewat karena Tuhan memberikan semangat. Dan setelah 3 bulan kemudian datanglah firman Tuhan kepada mereka, dan Tuhan berkata, "Tanyakanlah pengajaran kepada para imam." Jadi di sini tanyakan ini adalah satu pertanyaan atau perintah. Kamu harus bertanya dengan yang jelas. Dikatakan, andai kata seorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya ia menyentuh roti atau sesuatu makanan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya tidak. Karena bahan-bahan persembahan itu untuk Tuhan, jadi haruslah kudus. Mereka adalah kudus. Pada saat para imam puncanya menyentuh daging-daging itu, maka puncanya pun adalah kudus. Jadi punca yang kudus menyentuh barang yang lain, apakah dapat dikatakan kudus? Jadi ini harus ditanyakan kepada para imam. Maka para imam itu menjawab, itu tidak kudus. Di ayat 13, berkatalah para Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya itu, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tentu. Lalu para imam itu menjawab, katanya, tentu. Dengan sederhana kita katakan bahwa kekudusan tidak menular. Atau saya katakan, aku kudus, belum berarti kamu kudus. Setiap orang harus menangani kehidupannya. Kalau najis, itu bisa menular. Di sini menerangkan yang terjadi dalam 3 bulan dalam pembangunan bait suci. Walaupun rakyat mereka bangkit untuk membangun rumah bait suci, tetapi ada sebagian orang mereka ada yang najis. Mereka tidak hidup dalam kekudusan. Sehingga semakin banyak mereka pekerjakan dalam rumah Tuhan, maka yang disentuh akan yang najis itu semakin banyak. Maka kenajisan itu bisa menular. Jadi di sini dalam kekudusan dan kenajisan, di sini Tuhan menjelaskan yang
harus dikatakan dengan jelas. Maka berbicaralah Hagai kepadanya. Begitu juga untuk umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Dengan demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan dipersembahkan mereka di sana adalahnya di salah satu tangan kita bekerja untuk Tuhan, dan kita haruslah dengan kekudusan dari awal, dan proses haruslah dengan kekudusan. Kalau proses ini tidak dengan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, maka hasilnya juga tidak yang diinginkan Tuhan. Seperti penampilannya hampir sama, tetapi di sini telah dicemari dengan kenajisan. Maka di sini di salah satu kita harus dengan kuat hati melakukan pekerjaan, dan juga salah satu kita harus kita harus hidup dalam kekudusan. Dan di sini diperkuatkan, ditegaskan, dan Tuhan sekali lagi memperingatkan mereka. Maka sekarang perhatikanlah mulai hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Kemudian dikatakan lagi bahwa penghasilanmu sungguhlah tidak menghasilkan. Banyak sekali harapanmu mendapatkan 20, tapi hanya yang didapat cuma 10 gantang. Dan juga Tuhan telah memukul kamu dengan hama, penyakit, dan segala macam dengan hujan batu. Di dalam keadaan ini, dulunya Tuhan memberkati mereka, mereka tidak tahu. Di sini Tuhan mengutuki mereka agar hasil yang mereka kerjakan tidak menghasilkan, mereka tidak tahu. Tuhan memukul mereka dengan hama, dengan hujan batu, mereka pun tidak tahu. Ini adalah senjata Tuhan menghukum. Seperti kita di seluruh bumi, kita melihat kekeringan atau banjir di mana-mana. Ini adalah penghakiman Tuhan. Tetapi kita merasa ini karena perubahan cuaca. Tuhan tidak bisa berbalik kepada Tuhan. Maka Tuhan dengan lebih kuat lagi untuk memperingatkan manusia, dan Tuhan juga di situ. Tuhan memperingatkan mereka untuk melihat apakah lebih jelek dari keadaanmu sekarang dari sebelum kamu mendirikan rumah Tuhan. Ya, memang sepertinya sangatlah buruk, tetapi dibandingkan yang 3 bulan sebelum membangun rumah Tuhan, agaknya lebih baik sedikit. Jadi di sini maka Tuhan berfirman, haruslah perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan 9, mulai dari hari ini diletakkan dasar bait Tuhan. Perhatikan apakah benih masih ada tinggal tersimpan dalam lumbung, apakah pohon anggur arah delima zaitun belum berbuah. Dan mulai hari ini aku akan memberi berkat, dan saya akan katakan lebih jelas lagi pada bulan yang 6, karena penghasilanmu sangat tidak menghasilkan, karena aku mengutuk kamu.
Tapi Tuhan berkata, aku menyertaimu. Jadi pada saat mereka mendengar, baik aku mendirikan bait Tuhan, maka Tuhan berkata, aku menyertaimu sampai pada sekarang, sampai bulan 9, setelah sibuk 3 bulan, dari bulan 7 sepertinya lumayan. Maka di sini Tuhan berfirman, kamu harus mengutamakan kekudusan. Bukan hanya kamu harus kuat hati untuk bekerja, tetapi juga harus dengan kekudusan. Pada saat kamu rela melakukan demikian, tidak hanya aku menyertaimu, bahkan aku akan memberkatimu. Boleh dikatakan, orang-orang melihat pekerjaan Tuhan, Tuhan menyertai. Pada saat orang-orang dengan kekudusan melayani Tuhan, maka berkat Tuhan akan datang padanya. Di sub yang kedua, selain kita harus kuat hati dan juga kita harus kudus. Dan sekarang kita masuk di yang sub ketiga, dan juga ini di tanggal 24 pada bulan ke-9. Dan dalam satu hari Tuhan berfirman 2 kali kepada Nabi Hagai. Latar belakang yang kedua ini dengan latar belakang di kitab Esra pasal 5 ayat 3 sampai dengan 5. Pada saat itu bupati daerah seberang barat sungai Efrat, mereka menghalangi mereka untuk membangun bait suci. Pada saat itu Zerubabel, di situ ada suatu perintah agar mereka menghentikan pembangunan rumah Tuhan ini. Jadi Tuhan lewat Nabi berkata kepada Zerubabel, dikatakan di ayat 22 dikatakan, dan akan menunggangbalikan tata raja. Aku akan memusnahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan menjungkarbalikan kereta dan pengendaranya. Apa tidak ada bandingnya bagi para bupati daerah seberang sungai dan tahta dari Bosnai tidak adalah artinya. Tuhan berkata semua ini aku akan menjungkar baliknya. Jadi Tuhan berkata janganlah takut, sebab yang kamu andalkan adalah itulah Tuhan. Yang kamu andalkan adalah janji Tuhan dan roh Tuhan. Jadi segala kuasa politik janganlah peduli. Jadi dikatakan pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan alam semesta, alam aku akan mengambil engkau hai Zerubabel bin Setuel hambaku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan menjadikan engkau seperti cincin materai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Firman ini kepada Zerubabel sangatlah berarti, karena Tuhan telah berkata kepada Zerubabel agar cincin yang dari Yoyakim itu dilepaskan. Pada saat Zerubabel mendirikan bait suci dalam nama Tuhan, mendirikan rumah Tuhan, sekali lagi Tuhan akan memberikan engkau cincin materai. Sekali lagi aku akan pakai cincin materai kau di tanganmu, sebab kamu punya kuasa, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan alam semesta alam.
Aku memilih kamu karena untuk menjalankan rencanaku, sehingga kamu juga termasuk keturunanmu. Jadi, Jerubabel, dia melambangkan Yesus Kristus yang kembali membangunkan bait suci. Yesus Kristus juga dari keturunan dari Jerubabel, dari generasi ke generasi sampai kepada Yesus Kristus. Jadi Tuhan memilih Jerubabel dan juga keturunan Jerubabel sampai pada Yesus Kristus. Jadi Tuhan memilih seseorang akan memberi kuasanya. Jadi saya mendorong saudara-saudari semua, tidak peduli dimanapun kalian berada, baik di Hong Kong atau dimanapun, kamu akan merasa sekarang keadaan sangatlah sulit. Kamu akan merasa sulit untuk dilalui. Sepertinya tidak ada tahu apa yang dikerjakan, seperti kalau melihat berita beberapa hari lalu rasanya cukup gembira, yaitu melihat penerbangan seluruh bumi di seluruh perkumpulan di akan dikembalikan, akan kembali pada sebelum konflik. Saya mendengar itu sangat gembira. Saya melihat, tahun 2024. Sekarang baru tahun 2022. Mereka sampai 24, mereka pun merasanya biasa aja. Tapi karena pikiran saya agak negatif, sekarang belum tahun 2023, janganlah untuk dipikirkan. Mereka merasa paling cepat tahun 2024 akan pemulihan tentang penerbangan. Tetapi di tahun 2009 nggak usah direkah, saya pikir juga demikian. Kita merasa akhir keadaan tidak baik. Sudah 2 tahun masih juga demikian dalam keadaan yang sulit, tetapi saya merasa Tuhan lewat kitab Hagai memberitahukan kepada kita, ya memang dalam kesulitan, kesusahan, tetapi kamu haruslah mengutamakan bait Tuhan. Dan juga kamu harus setia pada Tuhan, harus kuat hati, dan juga haruslah kudus. Kamu harus masuk dalam rencana Tuhan. Yang sekarang saya tidak lagi berdoa biarlah virus ini cepat berlalu, karena seperti kalau pandemik cepat berlalu, seperti tidak ada halangan, maka aku akan melakukan apa yang dulu ingin aku kerjakan. Tapi sesungguhnya bukan demikian. Jadi sekarang saya berdoa, ya Tuhan, di masa pandemik ini Engkau ingin memperbaharui aku apa? Aku harus berubah. Karena pandemik ini untuk memperbaharui aku agar aku lebih mendekat lagi pada Engkau. Dan juga hati dan pikiranku lebih lagi fokus pada Tuhan. Dan pada masa pandemik ini berlalu, Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa pada saya. Dan juga dalam rencana Tuhan dan melayani Tuhan. Dalam rencana Tuhan, kita melayani Tuhan akan mendapatkan penjagaan Tuhan. Kita mohon Tuhan membantu kita. Kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Saudara semua, mari kita bersama berdiri, kita menyembah Tuhan kita dalam roh kita dalam bait Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita fokus pada Tuhan. Haleluya.
Allah Bapa, kami berterima kasih, kami memuji Engkau sebab Engkau memberkati kami di masa sulit ini. Tuhan, Engkau datang memberkati kami, memberi kami dengan damai-Mu. Dan Tuhan, Engkau sungguh besar, Engkau layak untuk mendapatkan pujian. Kami di bait-Mu Tuhan, kami terus untuk meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berharap padamu. Haleluya. Tuhan, Engkau selamanya Allah. Namamu layak untuk mendapatkan pujian. Namamu maha besar, maha agung, maha mulia. Saudara semua, kita pujikan nama Tuhan sebab Tuhan sangatlah mulia. Tuhan adalah maha dari segala sesuatunya. Tuhan maha kuasa. Kita puji Allah kita. Nah Tuhan, kami memuji Engkau, kami meninggikan namamu, sebab namamu sungguh besar, namamu di atas segala nama. Dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau
tetap layak untuk mendapatkan pujian dari kami. Kami meninggikan Engkau, Tuhan, kami mengikuti Engkau. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih kali ini Engkau memperingatkan kami lewat Nabi, memberitahukan kepada Zerubabel, kepada para dan juga kepada para imam, kuatkanlah hatimu. Saudara semua, marilah kita menyelidiki hati kita. Tuhan berfirman juga memberitahukan kepada mereka untuk kuatkanlah hatimu dan juga haruslah pelihara kekudusan dan utamakan bait suci. Dan sama juga di hari ini Tuhan juga berfirman kepada kita, setiap kita, apakah kita dalam lemah, apakah kita dalam kenajisan, kita tidak dalam Tuhan, kita tidak setia pada Tuhan, atau kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Saudara semua, kita tenang, kita teduh, kita renungkan keadaan kita selidiki keadaan kita menyelidiki keadaan hati kita. Roh Kudus, tolonglah kami, mohon Engkau datang. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengosongkan diri kami setiap orang. Kami di hadapan-Mu, Tuhan, kami mengaku kami berdosa, kami bersalah kepadamu. Dan juga dalam keadaan di dalam pandemik ini, Tuhan, hati kami penuh sangatlah lemah. Pada saat Engkau berkata kuatkanlah hati, tapi di hati kami sangatlah lemah. Tubuh kami pun lemah, bahkan kami tidak bisa untuk mengandal Engkau, percaya pada Engkau dalam hidup kami sehari-hari. Kami tidaklah kudus dan kami tidak seluruhnya untuk mengandalkan Engkau. Tuhan, sekali ini Engkau sekali lagi memperingatkan kami, sebab najis bisa menular, itu bisa menjangkitkan. Dan Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan, kami berdosa padamu, kami bersalah padamu. Tuhan, di dalam kekudusan kami tidaklah terpelihara. Tuhan, mohon Engkau kuduskan kami, sucikan kami, tolonglah kami Tuhan. Kami rindu akan kekudusan kami. Dengan kekudusan-Mu Engkau penuhi kami Tuhan. Pada saat kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, Engkau menyucikan kami Tuhan. Hati dan pikiran kami pun kami mengaku seberapa banyak kami berikan waktu di dalam, seberapa banyak pikiran kami ada pada dunia, seberapa banyak pikiran kami padamu Tuhan. Kami tidak bisa mendekatkan diri padamu Tuhan, kami berdosa padamu Tuhan. Ampunilah kami, mohon Engkau ampunilah dosa kami, dan hati kami hanya seluruhnya berbalik kepadamu, dan hati kami seluruhnya kembali kepadamu. Dan di ayat-ayat hari ini Engkau menggunakan bagaimana bencana alam untuk memperingatkan manusia, tetapi tidaklah berbalik Tuhan. Hati kami juga demikian Tuhan, hati kami keras, mohon Engkau mengampuni kami. Kami hanya sibuk akan pekerjaan kami. Kami sibuk akan pekerjaan kami dan sibuk pada kekayaan. Mata kami hanya terpandang pada kekayaan. Bisakah kami untuk beli rumah, untuk pekerjaan, ketenaran nama, dan yang kami kejar adalah milik barang-barang duniawi Tuhan.
seberapa banyak mata kami tertuju padamu, seberapa banyak waktu dan mata kami, pikiran kami ada padamu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, mohon Engkau ampuni kami Tuhan, kami mau bertobat Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau ingin kami untuk berbalik kembali kepadamu Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, di masa yang sulit ini, di pandemik ini Tuhan. Apakah kami seluruhnya masih percaya akan Engkau Tuhan? Kami seluruhnya mengaku Tuhan, kami sesungguhnya takut, dan bahkan di dalam hati kami juga bertanya, di manakah Engkau? Begitu banyak orang meninggal dunia, begitu banyak orang yang terjangkit. Tuhan, kami juga pada ketakutan, kami juga lepas kendali. Tuhan, tolonglah kami. Di hari ini Engkau memberitahukan kepada kami agar kami kuat hati, bukan karena keadaan, bukan karena pemerintah seberapa bisa membantu kami, bukan karena vaksin yang bisa menolong kami, tetapi semua adalah penyertaan-Mu. Ini adalah dari janji-Mu. Tuhan, Engkau mendengar kami karena janji-Mu, dengan penyertaan-Mu, oleh karena Roh-Mu, sehingga kami bisa kuat hati. Dan Tuhan, di hari ini Tuhan, kami kembali mengambil janji-Mu Tuhan yang telah Kau ikat kepada kami. Engkau berjanji untuk menyelamatkan kami, menyelamatkan Hong Kong, dan Kau telah berfirman tahun ini adalah tahun keselamatan bagi kami. Tuhan, kami pegang janji-Mu, kami pegang penyertaan-Mu, kami Tuhan berdoa padamu. Tuhan, kami setia padamu. Tuhan, bukan hanya karena untuk kami berdoa untuk virus ini cepat berlalu, dan kami juga berdoa apa yang ada di dalam hati kami, yang dalam hati. Dan Tuhan, kami tidak mau berpegang pada hal-hal duniawi ini. Tuhan, kami tidak mau. Tuhan, kami hanya dalam pandemik ini, Engkau mau hati kami suci dalam kekudusan Tuhan. Engkau ingin kami hidup dalam kekudusan. Tuhan, kami mengerti, mohon Engkau menolong kami. Tolonglah kami dalam hidup kami, di setiap kelemahan dalam hidup kami. Sucikanlah segala najis yang ada di dalam hidup kami. Buanglah segala kenajisan kami, buanglah segala keegoisan kami, segala dosa kami. Tuhan, kami mau meninggikan Engkau, kami mau mengharapkan pada Engkau. Tuhan, kami perlu akan Engkau agar kami setia padamu. Mohon tolong ke kami agar kami mengutamakan apa yang Engkau utamakan, mengutamakan bait suci-Mu. Mari kita bersama berseru pada Tuhan, kita berseru pada Tuhan. Yes. Tuhan, kami mau kembali kepadamu Tuhan. Seperti hari-hari ini, segala kekacauan, segala kesulitan, kesusahan menyerang kami. Tuhan, kami tidak mau dengan mengandalkan pekerjaan kami, tapi seluruhnya kami mau kembali kepadamu. Tuhan, kami sebagai wakil dari bangsa untuk kembali kepadamu. Tuhan, kami berseru kepadamu, kami berharap padamu. Kami di bait suci-Mu berdoa padamu Tuhan.
Dengarlah Hong Kong. Tuhan, Hong Kong seluruhnya kembali padamu. Di awal tahun kau memberitahukan agar memakai Hong Kong untuk berdoa bagi seluruh dunia. Engkau jaga keamanan di Hong Kong, damai di Hong Kong, dan juga ini diberikan kepada semua rakyat di Hong Kong dan saudara semua. Kita berdoa untuk bangsa-bangsa kita, berdoa peperangan seperti yang dikatakan di dalam ayat, aku akan menunggang balikkan tata raja-raja, aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan menjungkar balikkan kerajaan dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan rebam masing-masing oleh pedang temannya. Jadi kalau ada orang dalam peperangan, maka mereka akan dibunuh oleh pedangnya sendiri. Di sana, karena ini adalah Tuhan akan meninggikan Tuhan Yesus. Kita, saudara semua, kalau kamu di rumah, kamu pandang di jendelamu, kita berdoa untuk peperangan di Ukraina, agar seluruh bangsa-bangsa juga mengakukan bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Dan juga kita berdoa agar segala bencana di seluruh bumi, kita berdoa untuk bangsa-bangsa. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa-bangsa, agar bangsa-bangsa kembali kepadamu dan mengaku Engkau adalah Tuhan. Engkau Tuhan menyelamatkan, agar segala bangsa-bangsa melihat Engkau Allah yang mulia dan Engkau Allah yang berkuasa atas bumi. Kami berdoa Tuhan, agar hati bangsa-bangsa kembali kepadamu, agar segala sesuatu kembali kepada Tuhan. Hanya Engkau Tuhan adalah Allah. Tuhan, kami berseru kepadamu. Dan Tuhan, kami berdoa untuk Ukraina. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan, bukan karena pengetahuan, tetapi mengandalkan Engkau. Mengandalkan Engkau Tuhan, Tuhan. Karena Engkau Allah yang penuh kuasa
Damai, damai, damai akan datang di seluruh bumi. Seluruhnya percaya akan Engkau. Tuhan, Engkau hentikan segala peperangan ini. Jagalah agar damai sejahtera-Mu ada pada Ukraina. Tuhan, dan juga rakyatnya Rusia perlu akan Engkau. Seluruh bumi, bangsa-bangsa perlu akan Engkau. Tuhan, berilah damai-Mu, Tuhan. Hentikan peperangan, Tuhan. Dan juga kita berdoa untuk Hari Raya Purim. Tadi yang dikatakan Pastor Jason, sepertinya bait sucinya tidak seperti semega yang dahulu. Saudara semua, mungkin kalian berpikir, bisakah aku kembali di Hari Raya Purim ini kembali ke gereja? Di masa pandemik ini apa yang harus dilakukan? Saudara semua, kita berdoa. Kita raih pengurapan, mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Agar gereja kita dalam Tuhan tetap kokoh berdiri. Kita juga berdoa untuk para pastor, kita berdoa. Sekarang gereja memang tidaklah mudah, dan juga kita berdoa bagi yang melayani di gereja di masa yang di saat sekarang. Kita berdoa untuk Tuhan, gereja-Mu kami serahkan di tangan-Mu. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih, Tuhan. Yang kami utamakan, kami kemegahan yang kemudian akan lebih dari kemudian yang semula, Tuhan. Pada kami ingin mengambil janji-Mu, kemudahan yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Tuhan, kami raih akan pengurapan dari-Mu, yaitu mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tuhan, kami raih janji-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersama kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Agar kuat hatimu dan juga engkau pelihara akan kesucian, kekudusan, dan masuk dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan memberkatimu. Agar di dalammu penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dan Tuhan menjagamu dan keluargamu sampai selama-lamanya. Amin. Tuh, kami mohon Tuhan memberkati kalian semua. Kita renungan pagi sampai di sini.